Yuk, silakan. Yuk. Oke, Arfah. Banyak muslimah-muslimah datang nih ya. Nampaknya mereka sudah mau cerita bahwa mereka sudah meninggalkan agama. Halo? Iya, Arfah, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Arfah, nyalakan kamera. Udah? Belum. Jangan berdusta, belum tidak berdusta. Mentang-mentang Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Langsung mau dipraktekkan di sini. Aduh. Belum terbuka layarnya. Nah. Udah. Ya. Saudari Arfah, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikkan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Oke, baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu. Karena Anda kafir. Oke. Anda Jadi ingat itu. ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu berbohongnya dari mana? Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sedangkan Anda sebentar. Dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tenangkan dulu. Anda tidak usah menjelaskan agama Islam. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda bilang bahwa karena orang Kristiani pergi ke jangan gereja kemana-mana itu dulu. Tadi kan Anda bilang bahwa channel ini menjijikan, katanya memfitnah. Anda yang menghina. Betul. Dengar. Anda memfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekkannya di mana? Di mana menjelekkan maksud Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan. Bukan ada setan di hidung. Bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung. Bukan setan. Saya tunjukkan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya. Bahwa setan itu tidur di lubang hidungnya orang Islam, termasuk di lubang hidungmu. Saya tunjukkan. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kamera saya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis. Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis ini. Dengar dulu manusia kafir. Dengar dulu. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya, nih. Ini bahkan judulnya. Bahkan ini sudah judulnya. Setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada setan. Setan-setan itu. Gimana? Kafir, dengar dulu. Dengar dulu kafir. Nggak usah Anda menjelekkan umat Islam di sini. Jangan dulu. Setan di mana saya menjelekkan di manusia.
Itu tidak menjelekkan. Itu adalah Tidak fakta membuat manusia bahwa itu. di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta, kafir. Anda salah. Loh, berarti tadi Muhammad bohong. Salah Anda. Makanya Anda, Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina agama Islam. Memfitnah. Anda suka Sungguh menghina Anda agama Islam, nekat kafir. yang nyata. Anda nggak usah menghina agama Islam di sini, kafir. Karena Anda kafir. Menghinanya di mana? Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan tidur di lubang, bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan, dikeluarkan. Baik. Coba Anda yang Makanya baca ya, belajarlah jangan kau saya kafir, yang baca. kau jangan kafir. Ya, jangan saya yang baca terus. Ini coba. Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur atau tidak Itu nih? Anda tidak perlu ngomong-ngomong gitu, nggak perlu ada gitu-gitu kan, karena emang ada kafir. Ini bacanya Anda apa tidak sebentar tahu nih? Islam. Mungkin Anda agak sedikit rabun. Mungkin Anda rabun. Anda yang Karena rabun. setan-setan, coba baca. Apa ini bacanya? Anda yang baca. Meninggal dunia. Karena setan-setan tidur. TITDUR tidur. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Setan tidur di lubang hidung orang Islam, bukan tidur, bodoh. Bukan Terus tadi tidur, bacanya dia apa? membuat manusia itu lemah. Tadi Dan dia bacanya membuat apa? manusia itu lupa untuk mengingat Allah, mengingat Tuhannya, bodoh. Anda belajar Islam. Memang Kafir, teman-teman dosa ya, dan Islam. orang Islam akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda aja jelek. Masa Tuhan, ngomong saja tidak Tuhan becus. Anda manusia loh. Lu dengar, mau bahas dengar. mau lompat-lompat Tuhan aja lagi. Anda mau lari dari tema. Mau Yesus. lompat-lompat kayak kodok. Sebentar lompat ke sini, sebentar lompat ke sana begitu. Manusia bodoh. Yesus itu manusia. Kamu sudah mengakui tidak bahwa Yesus itu setan manusia. tidur di lubang hidung Dia orang Islam? Isa. Dia manusia bodoh. Manusia yang kalian sembah. Anda sudah mengakui Manusia bahwa yang kalian- Muslim setan Kalian tidur di apa? lubang hidung orang Manusia. Muslim? Udah macet-macet. Kalian lebih apa? Tahu kan? Oke, saya boleh nyanyi? Nggak usah kau juga agama Bentar, Islam, kafir. saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi Saya kok boleh nyanyi kafir. nggak? Boleh Nyanyi kok nyanyi? kafir. Nyanyi Nyanyi. kok kafir. Nyanyi kok kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Oke, baik. Nyanyilah kafir. Ada setan, ada setan, ada Kamu setan kafir. di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Dengar kafir. Tuhan kau itu manusia. Kau Loh, nyembah manusia. itu Muhammad Isa yang Al-Masih itu ngomong. manusia. Isa manusia kafir. Nggak ada Tuhan mati. Kok lari Kau dengar? Nggak kemana-mana? ada Tuhan mati. Tuhan itu tidak Orang lari mati. kemana-mana yang dibahas. Kau nyembah apa? Lari kemana? manusia bodoh. Ayo. Kau Nyanyi yuk. kafir. Ada Kau kafir, setan. kafir. Nanti dibikin Kau musiknya bodoh. teman-teman ya. Teman-teman nanti dibikin musiknya. Memang betul kata Yahya Ada Waloni. setan. Kristen itu bodoh. Ada setan. Kafir itu bodoh. Ada Manusia setan. bodoh. Nggak punya otak. Di hidungmu. Suka menghina agama Islam. Bodoh dan tolol. Mereka tidak percaya Anda ada kafir setan di bodoh. lubang hidung orang Islam. Anda kafir bodoh. Makanya Nggak saya tahu bilang otak Anda. teman-teman Tolol. ya, seorang Manusia muslim masa Anda itu sembah? orang yang paling dekat dengan Manusia Anda sembah. setan. Anda bodoh. Anda kafir bodoh. Orang yang Tuhan paling itu nggak dekat dengan disembah, setan bodoh. siapa? Tuhan itu tidak nampak, Pao. Nggak ada Kan Tuhan lari yang mati. kemana-mana yang dibahas apa, Anda yang lari dijawab kemana? apa. Anda bukan Kristen, Anda bukan agama Islam. Makanya Anda kafir. Berat. Anda bilang Tuhan itu agung, bangkit kembali. Baik. Malah, nggak ada Baik, Tuhan saya mati bangkit tunjukkan sama kembali. kamu ya, Itu manusia bahwasanya bodoh. Tuhanmu Isa punya itu betis. manusia. Sekarang Tuhanmu punya bodoh. betis nggak? Tuhanmu punya betis nggak? Tuhan itu nggak punya betis. Oke, baik. Saya Tuhan tunjukkan tidak punya hadisnya. betis.
Terus saya tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya Tuhan punya betis. Baik. Kalau nanti Tidak saya tunjukkan, ada. apakah Anda akan kesetanan lagi? Baik. Itu Saya tampilkan. Alkitab yang dibuat manusia. Anda dengar kafir? Baik. Memang Anda kafir. Apakah ini Al-Quran? Tuhan bukan manusia. Ini Al-Quran bukan? Tuhan tidak mati, bodoh. Apakah ini Al-Quran? Itu bukan setiap Al-Quran tidak bilang manusia itu Tuhan. Ini Al-Quran bukan? Dasarnya gitu, bodoh kafir. Ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran tidak ada bilang Tuhan manusia, bodoh. Oke, saya tunjukkan. Ini Al-Quran, di dalam Al-Quran ini dikatakan begini. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya. Dan yang mulia, yang kafir. tidak serupa dengan suatu apapun. Bodoh. Tuhan tidak punya betis, bodoh. Tuhanmu punya betis nggak? Makanya Anda kafir, Anda belajar Islam, bodoh. Duh. Memang kafir. Ini yang ngomong Quranmu bahwa Quranmu punya betis. Islam, bodoh. Ini loh betis. Memang orang kafir bodoh. Betis Allah akan disingkapkan pada hari kiamat ketika muncul huru-haranya. Lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Betul? Memang kafir, kalian kafir. Kok tapir terus? Kenapa tapir? Kau kafir. Menghina agama Islam kafir, bodoh. Nggak ada Tuhan manusia. Sebentar. Saya pakai kacamata dulu. Tuhan tidak nampak. Sebentar. Saya pakai kacamata saya. Yang kalian sembah Isa. Yang kalian sembah baik. manusia. Yang kalian sembah manusia. Baik. Mana ada Tuhan mati bangkit kembali? Anda mengatakan saya tapir, betul. Bangkit kembali. Camkan itu. Tenang. Tarik napas. Anda yang tenang kafir. Nggak cocok Anda sama saya kafir. Tarik napas. Karena Anda bodoh. Hembuskan. Setiap yang kafir pasti bodoh. Otaknya dangkal. Tolol. Oke, baik. Betul yang dibilang Yahya Waloni. Perhatikan kafir ya. Bodoh. Perhatikan. Dia aja pendeta. Teman-teman sekalian. Yahya Waloni. Saya bangga menjadi orang kafir karena saya kafir kepada nabi-nabian. Yahya Waloni kami wajib kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhan. Masuk Islam itu bagus. Karena dia tahu Islam itu bagus. Kita wajib itulah pendeta yang bagus. Kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan. Memang Anda kafir, bodoh, tolol. Saya berdebat sama orang kafir nggak ada siapnya. Lu? Dari tadi saya menunjukkan data-data bahwa setan tidur di lubang hidung. Kabur. Kabur dia lah ini. Itulah teman-teman. Umat apa yang paling dekat dengan setan? Umat Islam. Kenapa Edis TV kamu mengatakan bahwa umat Islam paling dekat dengan setan? Karena menurut Muhammad, setan tidur di lubang hidung orang Islam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Ya, yuk, aduh. Memang sungguh nekat yang nyata ya mereka ya. Saya tunjukkan dalilnya, setan tidur di lubang hidung orang Islam, mereka tidak percaya. Saya tunjukkan dalilnya bahwasanya Allah menyingkapkan betisnya. Mereka tidak percaya. Lalu mengatakan tapir-tapir. Tapir itu hewan yang dilindungi. Ya. Tapi kita bangga menjadi orang kafir. Karena kita kafir kepada nabi-nabian dan juga kepada Tuhan-Tuhanan yang dikarang oleh nabi-nabian itu. Ya, silakan. Memang berat, saudara-saudara ya. Kita kasih naik ada saudara Ewa. Ya, selamat malam saudara Ewa. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda.
Silakan nyalakan kamera, Bang. Bang. Hai, keren. Halo, Bang. Ya. Bang Ewak, Anda Muslim? Lagi istiqi. Ini istiqi. Bukan, Pak. Anda Katolik. Muslim atau bukan? Kristen. Kenapa Bang mengajukan permintaan naik, Bang? Maaf, Pak. Apakah teman-teman sudah melihat bagaimana apa yang saya utarakan? Kalau Anda Kristen, Anda naik ke sini, Anda nanti nggak tahu mau ngomong apa. Kan? Kasihan Bang, yang nonton tuh kasihan. Mereka mau menonton orang Islam di sini punya ilmu atau tidak. Berikan kesempatan kepada mereka, oke? Betul, makasih, Pak. Oke, saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Teman-teman, bukan saya itu kejam, bukan apa. Saya ini sudah pengalaman, percayalah dengan saya. Ya, jangan mengajari saya bagaimana cara nge-host, bagaimana cara menghandle siaran begini. Jangan mengajari saya. Bukan saya sombong. Kalau nanti Kristen-Kristen naik, iya kalau dia ada yang mau dibahas. Jadinya bingung, Bang. Saya jadi Anda juga kesini mau ngapain gitu ya? Yuk, berikan kesempatan kepada yang oke. Oke, kita kasih naik ada saudara Amir. Ya, selamat malam saudara Amir. Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Amir, nyalakan kamera. Waduh, ganti lagi. Gimana ini, Syekh? Ganti-ganti terus namanya. Aduh, berat ini saudara. Gimana, Kalau Syekh? tidak diganti-ganti, saya susah naik Bang Edis. Oke, gimana? Apa yang mau Ini Anda Bang, sampaikan? cuman saya mau bertanya saja ya kepada Bang Edis ya. Saya bertanya tentang kalau di ajaran saya ada yang disebut Malhama Kubro atau yang disebut Perang Armageddon itu ya, kalau di Alkitab mungkin ya, saya kurang tahu ya itu. Bisa nggak Abang menjelaskan tentang itu, apa kejadian apa itu? Ya, Di dalam jadi versi sebenarnya itu bagian itu dicolong juga dari Bible. Nih ya. Ini saya tampilkan nih. Bentar, nah ini. Oh, bukan ini, sebentar nih. Kan sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam itu hobi sekali mencuri isinya, Syekh. Termasuk yang Anda utarakan, masalah Ya'juj dan Ma'juj itu, betul? Iya betul, itu Nah, betul. jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya diambil dari mana? Nih, bentar ya, saya akan tampilkan ya, nih. Sebentar. Itu adalah bagian yang dikutip atau biasalah dicolong lah, saya gunakan bahasanya ya, dari dalam Bible. Nih, saya tampilkan bacaannya nih. Perhatikan. Kita lihat yang versi bahasa Indonesia ya. Nih. Perhatikan Ya'juj dan Ma'juj. Nih, kita buka dari sumber yang kredibel aja ya. Nih, saya tampilkan di layar. Oke, nih, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj, nggak ada keterangan. Miskin keterangan. Perhatikan, di dalam Al-Quran ya, itu Quran ya, surat ke-18, 94, 97. Musuh Zulkarnain sejenis dengan Gog dan Magog dari Alkitab. Secara tradisional diidentifikasi dengan suku Turki atau Mongol. Nih, perhatikan ya. Nih. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka berperang melawan Isa.
Tapi ini sebenarnya ini nggak ada di Quran, Bang. Ya kan? Mereka ini pasukannya di Bukit Tursina, kemunculan juga ini. Tapi ini sebenarnya ini berita-berita ini nggak ada di Quran. Ya di hadis itu, di hadis. Nah, kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dalam kitab Kejadian umat Kristen. Ya'juj dan Ma'juj juga muncul banyak dalam mitologi cerita rakyat di berbagai negara. Di antaranya adalah nih, Britania Raya, Hindia dan... Tapi ini sumbernya, nih. Perhatikan ya, nih. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab nih. Berakar dari kata ujaj, yang berarti mengering, kemudian mengeras. Nih. Ini uraiannya ini, tapi tidak ada di Quran. Nah, sebenarnya ini merujuk kepada Gog dan Magog di dalam Bible. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar. Nih, perhatikan ya. Nih, Gog dan Magog. Gog dan Magog bahasa Ibrani, Gog dan Magog adalah nama tokoh kaum dari negeri Alkitab nih di dalam Yeskel pasal 38. Nih. Jelas. Juga dibaca juga dalam kitab Wahyu, diulang dalam Perjanjian Baru nih. Gog dan Magog itu merujuk kepada adalah sebutan bagi kumpulan bangsa-bangsa. Nih. Pada Kekaisaran Romawi, Gog dan Magog dihubung-hubungkan dengan legenda gerbang Alexander yang konon didirikan Alexander Agung untuk merintangi bangsa Gog dan Magog. Ini sebenarnya sumber-sumbernya dari sini. Begitu. Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya ya nanti kalau saya bilang nanti. Kalian tahu sendirilah ya. Cuman sayangnya tema kita bukan itu sebenarnya gitu. Soalnya gini Bang ya. Gimana sih? Ini cerita yang mungkin dari zaman saya masih kecil tentang benteng Zulkarnain itu ya, versi di dalam Al-Kahfi itu ya. Dan kalau di situ kan yang bikin di Bible mungkinnya apa Alexander Agung gitu. Kalau versi Bible Alexander Agung. Bukan seperti itu. Itu sebenarnya dari tafsir-tafsir kemudian diambil oleh Al-Quran. Mungkin itu dari ajaran Yahudi atau dari ajaran kesini itu tentang Alexander Agung. Gog dan Magog itu hanya ada di dalam Bible, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, Perjanjian Lama ta. Yang saya pertanyakan pada saat ini kan itu masih misteri Bang, itu yang disebut gerbang itu yang dari timah itu, coran timah dan tembaga itu diceritakan sampai saat ini belum ada orang yang menemukan. Betul nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang Bible itu sering merepresentasikan sesuatu itu dengan lambang. Jadi itu bukan berarti sebagai contoh ya misalnya. Dikatakan bahwa hukum itu biarlah dia menjadi tanda di dahimu dan menjadi lambang di tanganmu. Jadi maksudnya tanda di dahi itu maksudnya bukan ditempel begitu terus dicap kayak Wiro Sableng 212, bukan begitu. Menjadi tanda di dahi itu maksudnya bahwa hukum itu terus menerus ada di pikiran kita. Terus menjadi lambang di tangan, artinya kita eksekusi dengan perbuatan seperti itu. Nah, berbicara dengan Gog dan Magog itu juga berbicara bagaimana itu berbicara dengan tentang bangsa-bangsa nanti yang akan datang, yang akan muncul seperti itu. Ya, masalahnya kan kalau di ajaran saya itu Ya'juj Ma'juj itu misteri Bang sebetulnya. Iya, mereka harus nyolong dari Bible untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Ya'juj dan Ma'juj ini menurut saya misteri sampai saat ini belum ketemu apakah yang disebut Ma'juj itu teh bangsa atau kelompok atau sejenis manusia atau bukan, ya masih misteri. Kalau kita membaca Al-Quran kita tidak akan mengerti. Makanya orang Islam adalah kaum yang tidak memuaskan diri dengan Al-Quran. Makanya saya bilang begini sih, ya. Nih,
ketika seorang Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah seorang Islam itu wajib dia itu berdusta. Iya, dia harus berdusta untuk mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Kalau tidak berdusta, seorang muslim akan mengakui bahwa Al-Quran kitab yang nggak jelas. Ya memang sih pada dasarnya memang sih banyak kesamaan Bang Al-Quran sama di Bible itu. Sejujurnya saya pernah saya sudah membaca keseluruhan isi Al-Quran. Ya, saya juga pasti. sudah membaca keseluruhan isi Bible. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah Al-Quran adalah kitab yang ingin menulis ulang apa yang ada di dalam Bible, tetapi Al-Quran menuliskannya secara singkat, padat, dan gak jelas. Ya kan kata dalam Quran kan ada kata-kata begini dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu gitu. Iya, tetapi sayangnya ketika umat muslim ditanya, mana kitab-kitab sebelumnya yang dibenarkan itu? Orang Islam tidak mampu menjawab. Makanya sekarang ini ada sesuatu yang lagi viral, namanya Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Teori Islamic Dilemma itu muncul belakangan ini ya. Itu adalah sebuah teori di mana Al-Quran itu sebagai buku yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab Injil, tetapi Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya nggak ditemukan. Ya memang sih, ya memang benar begitu adanya memang. Atau Injil yang Quran disuruh merujuk kepadanya tidak membenarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan Islamic Dilemma. Itu sama kayak begini loh Bang, sama kayak pernyataan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Dia bilang begini, katakan kepada dia kalau kamu tidak percaya kepadaku. Ya kan? Ternyata setelah ditanya kepada perempuan yang disuruh kita bertanya kepadanya, perempuan itu tidak membenarkan omongan kita. Gitu. Jadi serba bingung. Iya. Memang sih ya saya juga kan tidak mungkiri Bang ya, kalau dalam tafsir itu memang banyak sih yang ngambil dari yang lain juga, seperti dalam tafsir Tobari. Mungkin Abang udah baca tafsir Tobari, mungkin sudah lah pasti. Tafsir Tobari, Jalalain, Ibnu Katsir, itu sudah saya baca semua. Ibnu Ishaq udah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq itu sirah, dia buku sirah. Ya, atau sirah buku riwayat tentang biografi Muhammad. Ya betul, tarikh Islam, kalau saya sebutnya tarikh Islam itu Sirah Nabawiyah sekarang ya. Itu kan dan memang isinya kita harus akui bahwa orang muslim tidak bisa memahami Al-Quran kalau orang muslim nggak ngintip kitabnya orang Kristen. Saya kasih contoh Bang, contoh yang paling sederhana nih. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ini temanya kita ini ya nih. Bentar. Menurut Al-Quran, Yusuf itu Nabi Yusuf ya, Yusuf dalam Al-Quran. Itu kan punya adik. Iya. Siapa adiknya namanya? Yang saya tahu yang adik bungsu Benyamin. Dapat dari mana? Dapat dari itu kalau nggak salah dari Bible itu. Saya tahu seperti dari Bible. Makanya saya bilang, wahai kaum muslimin, kalau kamu mengatakan Bible palsu, kenapa kamu colong isinya? Kalau dibilang, kapan saya nyolong? Pasti kan muslim bilang begitu. Nyolongnya kapan? Kenapa kalian mengatakan adik Yusuf namanya Benyamin? Dapat dari mana? Ya betul memang. Ya pasti dari nyolong isi Bible. Sebab kan memang sih kalau di Quran nggak ada yang menjelaskan siapa saudara-saudaranya. Ya ambilnya kan dari hadis itu. Pernah ada sebuah podcast yang terjadi antara Richard Lee dengan Donditan. Di mana Richard Lee bertanya kepada Donditan, dibilang, "Kok Dondi?" "Ya."
siapa murid-murid Isa itu? Ada berapa jumlahnya? Oh, menurut jumlahnya 12. Nama-namanya siapa? Sebutkan satu saja nama. Oh, harus maling. Harus maling dari Bible seketika itu juga. Makanya saya bilang, Bang, tidak mungkin seseorang muslim bisa memahami isi Al-Quran tanpa seorang muslim itu akan menjulingkan matanya terhadap kitab yang dituduhnya palsu. Ngintip, harus ngintip, Bang. Nyontek macam anak SD. Woi, jawaban lu apa, coy? Itu dia, itu kerjaan orang Islam. Ya, sebetulnya Bang yang saya ketahui memang kalau baca sejarah memang tidak ada sih sejarah yang saya tahu gitu kan. Saya cari kan istrinya Nabi Ishak itu siapa, istrinya Nabi Musa itu siapa. Nggak ada. Saya nemu nggak ada, tapi nemunya di kitab lain ada. Di Bible, iya. Ya ada. Justru Tapi kan umat muslim nanti akan mengklaim, oh itu dalam kitab tafsir kami. Tafsir taunya dari mana? Emang kitab tafsir dapat dari wahyu gitu? Ibnu Katsir bertapa di Gua Hira juga dapat wahyu gitu? memang Gini sih ya, yang menjadi masalah kita itu sekarang itu masalah kejujuran dan kemunafikan. Gini, kalau umat muslim ditanya, dari mana umat muslim tahu nama adik Yusuf itu Binyamin, murid-murid Isa itu Hawarion itu jumlahnya 12, nama-namanya ini. Muslim itu harus ngakuin bahwa mereka tahu dari kitab-kitab terdahulu. Artinya Muslim harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Tetapi umat Muslim kalau disuguhin Bible, dibilang itu kitab palsu. Kitab palsu kok dirujuk sebagai kebenaran untuk menjelaskan Al-Quran? Gimana? biasa Bang, kalau masalah itu memang sih doktrin dari saya kecil juga seperti itu. Jadi kitab itu kan saya juga kan gini dari kecil saya diajarkan untuk mengimani rukun iman itu kan mengimani 4 kitab. Di antaranya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Saya disuruh mengimani 4 kitab. Cuman pertanyaannya, Zabur di mana? Taurat di mana? Injil itu di mana? Saya tidak itu tahu. dia yang jadi masalah. Nah, umat Muslim sekarang ya kan, kalau ditanya Injil di mana, Injil sudah tidak ada lagi. Nah, terus kenapa Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang nggak ada lagi? Nah, justru itu yang saya belum terpecahkan itu. Masalahnya kenapa di dalam pelajaran rukun iman itu ada termuat nama 4 kitab. Kalau itu udah yang 3 udah tidak ada, kenapa masih dimasukkan lagi? Udah satu aja, iman kepada Quran. Dan yang paling lucu Syekh, Muhammad kan hidup tahun 600 sekian, abad ke-7. Iya. Nah, di abad ke-7 kanonisasi terhadap Injil itu sudah selesai. Tidak ada lagi cerita kanonisasi setelah abad ke-7. Bayangkan, di abad Muhammad hidup abad ke-7 ada ayat yang mengatakan, hendaknya orang-orang yang kepadanya diberikan Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Betul? Ya, betul. Bagaimana mungkin umatnya disuruh memutuskan perkara berdasarkan Injil di abad ke-7, tapi Injilnya kagak ada? Ini kan sama saja ngomong begini, ada orang tua bilang sama anaknya, misalnya anaknya Udin, kamu nanti pakai motor Yamaha RX King ya. Tapi motor Yamaha RX King-nya nggak ada. Ini kan namanya ngarang bebas. Sama seperti pernyataan Al-Quran. Orang-orang yang diturunkan Injil kepadanya hendaknya memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Tapi kitabnya itu tidak ada lagi. Ya, betul. Gitu Bang, makanya berat itu.
Memang sih untuk saya pribadi sih sebetulnya kalau untuk saya kan belajar dan terus belajar saja Bang ya. Karena kan beragama itu, menurut saya ini beragama itu bukan kita masalah segi keturunan atau segi lingkungan, tapi harus pakai akal. Dari kecil saya dididik harus balig atau tamyid. Udah dewasa disebutnya mukalaf. Mukalaf itu orang yang sempurna akalnya. Jadi nggak ada agama untuk orang yang tidak sempurna akalnya. Ya menurut yang saya diajarkan dari kecil itu harus mukalaf. Ya saya kan usia udah tua udah harus mukalaf. Jadi bukan beragama itu bukan berdasarkan ikut-ikutan, keturunan atau lingkungan, tapi harus benar-benar dari hasil penelitian, hasil belajar yang betul-betul belajar itu. Saya suka orang yang beragama itu bukan karena ikut-ikutan, karena udah pencarian dia. Dan akhirnya dia berlabuh di mana? Ya nggak tahu gitu. Ya, tapi faktanya begini sih, faktanya di lapangan umat Muslim itu kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan beragama. Ya memang betul sih. Ada istilah Islam keturunan karena kakek mereka buyutnya Islam. latah mengatakan sesuatu yang dikatakan orang-orang terdahulu, padahal isinya tidak benar. Iya, makanya kan saya kan waktu masuk menolak. Ya saya nggak takut sih masalah itu, saya bukan menghujat, tapi wajar kan saya menolak. Man qala la ilaha illallah dahula jannah, saya menolak. Bukan masalah itunya, karena yang setahu saya bukan diucapkan. Man qala la ilaha illallah dahula jannah itu bukan diucapkan, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, plus juga tapi masalahnya sih, kata kola itu sendiri artinya adalah mengatakan atau mengucapkan. Iya, betul, saya mengucapkan, tapi mengucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan. Kola itu mengalihkan amanu wa amilu, yaitu Itu pengamalan. bisa saja gitu. begini sih, itu bisa saja kita terima. Seseorang yang mengucapkan misalnya aku cinta kamu, maka dia harus mengeksekusi perbuatan itu dengan apa yang dimaksud mencintai, betul? Ya, jelas, Ya itu kan? jelas. Misalnya jelas. seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, saya mencintai kamu. Maka kata-kata itu harus dieksekusi. Dengan apa? Dengan dia perhatian, ya kan? Dengan dia mengasihi orang yang dicintai itu, betul kan? Ya, bukan betul, malah dipukulin, betul nggak? Ya, jelas. Nah, kita makanya pernyataan Muhammad, dia bilang begini. Man qala, ya, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah masuk surga. Tapi kan tidak berhenti di situ. Ada orang bertanya, sekalipun orang itu berzina, sekalipun orang itu mencuri, ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Artinya, makanya saya simpulkan, bahkan seorang Muhammad tidak paham makna daripada syahadat. Karena syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja, tidak dieksekusi dengan perbuatan. Buktinya apa? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Yang penting syahadat. Tapi Bang, itu berbeda dengan yang saya pelajari. Karena kan apalagi kalau kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul itu tidak gampang. Itu kita maksudnya bukan mengucapkan dan bersaksi dengan ini, tapi harus betul-betul tahu arti makna itu. Artinya pemahaman Anda terhadap kalimat itu masih lebih baik ketimbang pemahaman Muhammad terhadap syahadat. Kalau menurut Muhammad syahadat itu eksekusinya itu walaupun berzina, walaupun mencuri tetap bermasuk surga. Tapi kita kembali lagi kepada isi syahadat itu ya Bang. Saya tidak mungkin dan sangat tidak percaya andaikan orang sudah bersyahadat bisa melakukan itu, sangat tidak percaya. Harusnya secara normal ketika seseorang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang harus diutamakan di dalam diri dia itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul? Ya betul. Nah, ternyata ada sahabat bertanya, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, dia jawab, walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan kalimat syahadat.
ini bertentangan. Kalau untuk menurut saya bertentangan, Bang. Sangat bertentangan. Tapi ya udah begitu mau bagaimana? Iya, tapi kalau begitu kita enak aja kalau begitu. Ya udah, ketika saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, besok melakukan kebaikan, tenang. Besoknya syahadat lagi. Besoknya kayak gitu lagi salah. Besok gitu agama apa itu, Bang? Makanya saya bilang indahnya agama Islam. Bukan indah, Bang. Buruk itu indah dari mana itu? Karena kan maaf ya, Bang, saya bukannya so tahu, so pinter itu. Seperti ketika ritual sholat gini aja, Pak, kita harus tahu arti dan makna itu dan harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro dan seterusnya sampai salam kayak gini, itu ada prakteknya, bukan hanya ucapan gitu. Ya, tetapi yang dilakukan oleh umat sekarang ini tidak seperti itu, Syekh. Umat memang sekarang ini yang penting itu adalah ritual atau gerakan-gerakan badan. Betul. Saya juga kan pernah lihat di YouTube, Ustadz Abdul titik-titik ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, kalau saya tidak mengerti arti bacaan sholat itu gimana? Ya tidak apa-apa, sholat aja, tidak apa-apa, tidak wajib mengerti. Nah di sini saya menolak, kok kayak gitu pembodohan. Terus kita mengucapkan tidak tahu artinya, orang apa? Seperti ya nggak ngerti lah. Contohnya seperti gini, robot. Ya, seperti saya mengucapkan kalau gini, alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nggak tahu lah. Ya, makanya dulu zaman saya masih kecil, saya itu punya teman. Teman saya itu punya boneka yang diputar-putar itu, tahu kan? Iya. Nah, ketika boneka itu diputar-putar, dia melakukan sesuatu. Kayak gitu, dia nggak tahu dia itu ngapain. Iya. Yang penting dia sesuai dengan apa yang disettingkan kepada dia untuk berbuat seperti itu. Ya, jadi kan ini maaf ya, jadi kan saya juga jadi bahan bulian lah, termasuk abang juga membuli kan, itu viral di TikTok itu nyanyian abang itu Makanya saya bilang, Bang, kan sudah saya pernah bilang, ketika Anda mengucapkan sesuatu tetapi Anda tidak mengerti apa yang Anda ucapkan, itu sama seperti Anda bernyanyi tadi itu. Ditanya apa itu artinya? Amin. Saya juga kan jujur aja, Bang, ya, saya juga bukan sok pinter, saya juga suka diskusi. Marilah kita belajar lagi apa yang kita praktekkan, ritual itu dari kayak gininya, dari sampai bacaannya haruslah dipelajari supaya lebih mengerti dan lebih berkualitas. Karena gini, Bang, maaf ya, bukan saya sok pinter jadi muslim. Ketika kayak gini-gini doang tanpa tahu arti maknanya, jatuhnya kemana? Fawailul lil musholin. Neraka orang-orang yang sholat seperti mabuk. Ya, satu itu. Ya, kedua kan jangan engkau mendekati kepada sholat sehingga kamu sedang mabuk. Ya, di situ ada dua yang saya temukannya dari Ar-Ra'aita Al-Maun ayat 4, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Harusnya kan umat Islam itu protes, bertanya, kenapa saya sholat tapi kok saya bisa celaka? Nah, harusnya itu yang jadinya dipertanyakan gitu, jangan terus aja ritual dia. Karena kan dengan gerakan yang kayak gini, dengan bacaan sudah belum masuk kategori penyembahan kalau buat saya itu. Kalau ini untuk kepercayaan saya, tetap harus ada istilahnya apa? Actionnya gitu. Kita sholat actionnya gimana? Ya, kalau kata Rizal nggak usah. Yang penting begini-begini masuk surga. Betul, Rizal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi, Bang Rizal. Waalaikumsalam. Dis, ya? Udah lihat nih. Coba, Syekh, Anda muslim mengucapkan salam kepada Rizal. Enggak ada, dia nggak membalas salam. Waalaikum. Ngeri. Sebetulnya, Bang, kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa'alaik itu pakai kop, itu sebenarnya sangat kasar itu. Kalau pakai kaf, wa'alaik lebih, kalau wa'alaik, wah itu binasalah untuk kamu. Wah, nah, tuh dengerin.
Anda diajarin ini sama Syekh. Ini Syekh ini. Dis, tidak ada satu umat Islam pun hari ini ya, bahkan anak TK saja dia sudah tahu apa makna-makna dan lafalan dari sholat itu ya. Nggak ada satu orang Islam pun. Coba kalau kalian mau tes ya, coba kalian Syekh, tanya gimana saya nanggapin orang kayak begini Syekh? Coba tuh. mana ada orang Islam yang dari kecil dia belajar kecuali agama kalian memang agama doktrin ya. Nggak ada. Coba dari mana logikanya ya, darah Yesus itu mampu menghilangkan dosa ya, mampu menghapus dosa. Coba dari mana? Makanya benar kata Profesor Emon Jakub bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Ya, maksudnya sebentar. Ini Rizal nih kalau dia ini kayaknya nggak bisa dengar suara kita, makanya dia ngomong terus nih. Kau dengar dulu ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita untuk menghibur orang yang akalnya belum stabil, ya. Jadi kalian orang-orang yang akalnya belum stabil, kembalilah stabilkan akal kalian ya. Jangan kalian mau terpengaruh oleh dongeng yang disampaikan ini dari hasil penelitian bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Kemarin sudah kita bahas Islam. Itu Rijal. Itu bukan kata orang Islam, itu kata profesor kalian yang telah melakukan penelitian, ya. Kemarin udah kita bahas. Adakah orang Islam yang melakukan penelitian lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Nggak ada satupun. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja nggak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ini kalian dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Bagaimana kitab yang diyakini sebagai kitab suci berasal dari dongeng dan imajinasi? Udah. Gimana akal dan bicaranya pikiran udah. kalian ya? Coba. Udah bicaranya. Ya silakan. Ngos-ngosan begitu Rijal. Kenapa kamu ngos-ngosan Rijal? Kenapa? Emosi. Nah, dia dibisukan ngomong nggak tahu apa yang ngomongin. Kenapa kamu emosi ngos-ngosan begitu? Ada apa? Ya? Kalian sudah mendengar berita terbaru saat ini. Bagaimana ya orang-orang Wahyudi berteriak ya, Iran please ya. Please, Iran satu dibahas stop. lompat lagi ke yang lain gitu. Rijal, kalau membahas, kamu bisa nggak kalau membahas sesuatu itu satu kelar dulu baru lompat ke yang lain? Ya, silakan. Kita bahas, silakan. Kemarin itu sudah kita bahas. Belum selesai. Kamu bilang, ini gimana nih Rijal nih? Kamu bisa dengar suara saya nggak, Jal? Silakan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa, silakan. Kemarin kamu sudah mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng menurut pakar ini, pakar itu. Dan kamu sudah mengiyakan betul bahwa Bible itu dongeng-dongeng, benar? Iya, benar. Oke. Di dalam Bible ada peristiwa bagaimana Musa membelah Laut Teberau ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, kata Anda, menurut Anda tadi, dengan mengutip pakar-pakar Bible, itu dongeng, benar? Betul? Dari profesor ahli sejarah. Ya udah, itu dongeng. Sebentar, jangan kau ulang lagi. Nah, sekarang di Qur'anmu ada nggak Musa membelah laut? Ada. Nah, berarti itu dongeng. Ya. Dongengnya bukan seperti itu. Kau dongengnya berasal. Coba lain ini gimana ini Rijal nih? Sebentar, Jal, dengar. Saya mau gunakan lo pikiran kamu. Dengar dulu sebentar. Tenang. Kalian. Apakah di dalam Quran ada peristiwa Musa membawa Bani Israel kemudian membelah laut? Ada nggak? Udah. Ada. Itu dongeng nggak? Udah boleh ku jawab? Dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Silakan, nanti kau bilang aku motong-motongmu. Silakan kau selesaikan. Enggak, saya tanya dulu. sama kamu, dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Baik, ya.
cerita tentang Musa membela lautan itu. Yang saya tanya itu dongeng atau tidak? Beginilah debat andalan. Oten. Ya kau dibawa dulu Rijal. Aduh, kau ini standar ganda terus dari dulu. Heran saya dengan statement-statement mereka ini, mengatakan Bible dongeng, mengatakan Bible palsu, tapi nyolong dari situ. Gitu loh. Ya memang kadang-kadang gimana Bang ya, orang itu kan gimana isi hatinya. Kalau isi hatinya ada kebencian, tidak ada yang bagus di mata mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Kalau isi hati udah tertanam kebencian, tidak akan tapi ada gimana yang bagus. Itu kan ajaran Islam, gimana? Saya menolak Bang. Gini Syekh, bentar, maaf. Coba datanya mana Bang Edis, gimana itu pelajaran Islam, gimana itu saya? Bukankah menjadi seorang muslim maka dia harus membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani? Di dalam hadis. Ya. Saya kurang percaya terhadap hadis-hadis itu. Iya, nah kalau masalah kurang percaya ya saya mau bilang bagaimana Syekh, tapi begitulah bunyi hadis yang dipercaya oleh umat muslim. Karena kan Bang, maaf ya, kalau hadis itu ya yang saya tahu itu masalah hadis diterbitkannya di era kejayaan Islam, era Abbasiyah ya. Di situ udah ada Bang kepentingan disusupirlah kepentingan udah ada itu ya. Udah ada itu, bahkan muslim dan muslim juga kontroversi di situ sejujurnya gitu. Seperti apa Abang kenal Ibnu Syihab? Ibnu Syihab kan dengan Dokter Cakra itu udah berapa jam dia diskusi masalah hadis itu di YouTube sampai 5 jam kalau nggak salah. Ibnu Syihab dan yang lain-lain ada di YouTube diskusi. Karena untuk masalah hadis itu memang sih ya saya boleh menerima hadis dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri Bang. Oke, coba kita kasih naik Didis Okio muslim Bang. Halo. Oke lah Syekh, artinya yang saya maksudkan begini Syekh ya. Ketika orang muslim sangat benci terhadap Bible, mengatakan Bible dongeng-dongeng, Bible karangan-karangan, saya cuman pesan begini, jangan kalian bilang seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kalian, para mufasir-mufasir kalian, itu nyolong atau merujuk dari kitab yang kalian fitnahkan itu. Ya seperti barusan Bang Rijal kan sejujurnya ketendang juga, seperti mengatakan isi Bible itu dongeng, bohong lah gitu. Kalau saya dongeng, ternyata ada yang sama dengan Quran. Gimana? Iya, makanya saya bilang ketika umat muslim melecehkan Bible, sebenarnya di detik yang sama dia lagi melecehkan Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu isinya banyak diambil dari Bible. Ya memang banyak yang sama itu. Iya. Banyak yang sama. Masalahnya begini Syekh, banyak orang tidak pernah membaca keduanya, lalu buru-buru menyimpulkan seperti yang dilakukan banyak umat muslim. Yang dibaca Quran doang, Bible nggak pernah baca. Coba kalau dia pernah baca Bible, pasti dia akan bilang, sesungguhnya kitabku ini isinya banyak nyolong dari Bible-nya orang Karesten. Ya. Mungkin saya berarti belum sampai sana Pak kalau saya. Ya tapi ya sejujurnya sih saya kalau masalah kitab saya sendiri seperti Al-Quran itu, kalau secara translate saya mengerti semuanya. Tapi kalau isinya saya jujur aja masih belajar, belum mengerti semuanya gitu. Kalau secara translate bahasa ya saya ngerti gitu. Saya belajar gitu. Kalau isinya ya saya nggak ngerti, seperti ini tafsir ini. Dari mana saya mendapatkan tafsir ini, cerita ini, taruhlah ya. Ini kan sekarang yang sudah dibuka sama komal-komal yang lain tentang tafsir Yasin 1822. Kata Ibnu Ishaq itu atau kata Tobari di situ diterangkan ada
nama Paulus, tapi di situ bukan Paulus, Bulus di situ Bulus. namanya, kalau nggak salah. Dan yang di situ yang saya tahu seseorang itu yang meninggal di Bunbun itu ternyata dia pendeta. Nah siapa namanya? Tapi saya di Quran itu tidak disebutkan namanya, cuman ada seorang yang di Bunbun. Udah ada seorang yang di Bunbun. Tapi dalam itu disebutkan nama dan tempat dan pekerjaannya disebutkan di situ. Nah saya juga kok ini dapat dari mana gitu cerita ini gitu ya, cerita ini dapat dari mana saya nggak tahu gitu, dalam tafsir itu saya baca juga gitu. Ya seperti itulah, makanya saya bilang ya saya, artinya umat muslim itu harus diakui memang memerlukan Bible untuk memahami Al-Quran. Karena kalau tidak demikian, Quran itu akan sangat sukar dipahami oleh orang muslim itu sendiri, seperti itu. Ya Bang Edi, segitu dulu ya, terima kasih, saya udah diizinkan diskusi ya. Terima kasih telah meluangkan waktu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Saya ucapkan salam toleransi, keberkahan Tuhan menyertai kita semuanya, seluruh alam dunia ini. Amin. Salam, saya izin turun dulu. Baik. Oke, saya turunkan saya. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Artinya begini, kalau seorang muslim itu mau kepalanya dingin, tidak panas, tidak tukang emosi, pasti dia itu akan mengiyakan saya. Begitu loh. Dan sudah banyak ustadz-ustadz yang mengiyakan saya. Teman-teman tahu nggak kenapa jarang-jarang ada orang yang paham Islam itu mau naik ke sini? Alasannya apa? Karena mereka khawatir, takut kalau nanti diiyakan, mereka malah dihujat oleh orang muslim sendiri. Iya. Yuk, coba saya kasih naik seorang muslim. Semoga muslim yang berilmu lah ya. Coba kita kasih naik, ada BD. Ya, BD ASEAN. Silakan kamera. Oh ya. Sudah kan? Tunggu. Ada Des. Gelap. Udah Des. Oke, silakan, apa mau Anda sampaikan? Sedikit mau saya sampaikan Des. Edis bagaimanapun tidak akan pernah memahami konsep agama Islam karena Edis tidak sama keyakinannya sama agama Islam. Sebentar. Karena tidak sama agamanya, maka seseorang itu tidak memahami gitu. Iyalah Des, mana nyambung orang nggak satu aliran. Baik. Anda muslim. Muslim Des. Apakah mustahil bagi seorang muslim memahami ajaran Kristen? Mustahil lah, ngapain dipelajari, nggak dibenarkan di dalam Islam Des. Jadi kalau orang beda agamanya, maka mustahil memahami agama yang berbeda tersebut. Lah iyalah Des. Pantes Anda masih Islam. Loh, Des, itu Ya, memang makanya tidak saya bilang dibenarkan, orang Des. Islam Des. itu kualitasnya kayak begini. Des. Jadi kalau Anda seorang Islam, Des. terus Anda mempelajari agama Kristen, Anda tidak akan paham dengan ajaran Kristen itu. Des. Karena menurut logika dia, orang akan paham kalau seseorang itu masuk ke dalam agama itu. Nah, ini yang saya bilang botol yang terlalu botol. Des. Udah, Anda dibawa dulu. Kami tidak ada perintah Des. Dengar dulu, kami tidak ada Udah, Anda perintah. nyari ikan dulu itu sana. Nyari ikan sana. Itulah teman-teman ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah paham agama Islam karena agama saya berbeda ini. Ini sungguh nekat yang nyata teman-teman. Ya, itulah kebotolan mereka itu sangat biasa. Logikanya itu udah cacat gitu. Ya. Oke, kita kasih naik, ada Hanafi Official. Hanafi. Selalu tersakiti. Oke, kalau nama-nama nggak asli begini kita turunkan saja ya. Kita kasih naik Hanafi Official. Oke, Hanafi Official. Pastikan teman-teman kalau Anda mau naik
Kalau nama Anda itu nama-nama tersakiti apa gitu, Anda nanti saya naikkannya bagian-bagian belakangan ya. Atau bisa jadi tahun depan. Iya, Hanafi Official, silakan nyalakan kamera. Iya, bentar. Duit tinggal 200.000. Silakan. Ya, sudah menyimak Saudara Hanafi dari tadi. Enggak menyimak. Apa? Enggak menyimak apa? Maksudnya? Apa? Sudah menyimak dari tadi. Enggak menyimak. Di situ terlalu pintar kalau ngomong. Terlalu pintar kalau disuruh Ya, apa ngomong. yang mau Anda sampaikan, yuk. Kita kalau ngomong sama orang muslim, teman-teman, Terbacot. kita harus turunkan dulu kecerdasan, akal, sehat kita turunkan dulu, karena yang kita ajak ngomong ini biasanya agak-agak kurang. Terlalu pintar ngomong. Oke. Jangan Coba jangan apa yang mau begitulah. Anda utarakan, silakan. Enggak, orang kamu pintar kalau ngomong, kamu terlalu pintar kalau ngomong, bolak-balik omongan itu kamu terlalu ini. Iya, lalu yang mau Anda sampaikan apa? Ya, apa mau disampaikan? Nah, kan? Berat kan? Berat, teman-teman, ngomong Botol sama orang kau. Islam tuh berat. Berat. Botol Tapi kau. kalau soal ngomongin bagaimanakah cara mandi junub, itu ahli dia. Ahli. Botol kau. Bagaimana jika mendatangi istri yang sedang haid? Ahli, pakarnya agama Islam itu pakar. Botol kau. Oke. Sekarang saya tanya, jikalau Kalau istri deket di sini, kalau deket, jikalau ntar istri dulu. sedang haid, Ntar dulu. bolehkah dia Ntar dulu. disetubuhi? Saya Kalau tanya de- dulu. kalau deket Ini kan kamu di ahlinya sini, orang Islam nih saya kalau soal ambil beragama. kacamatanya Coba itu. bahas deh. Coba silakan. Boleh nggak? Boleh tidak menyetubuhi istri Kalau yang sedang deket di haid? sini saya ambil kacamatanya itu kamu. Nah. Pintar kalau disuruh ngomong. Tahu. Jadi bagaimana? Kalau Pinter istri sedang ngomong. haid, gimana cara Jilat sama mendatanginya? kamu. Jilat sama kamu. Pintar kalau disuruh ngomong. Mau saya tunjukkan hadisnya? Jilat. Nggak usah Mau saya hadis-hadis kamu. tunjukkan Pintar hadisnya? kalau disuruh ngomong kamu. Maunya kamu tuh jelek-jelekin agama orang. No. Ini saya tunjukkan hadisnya. Apakah mau saya tunjukkan hadisnya? Nggak usah pakai hadis. Waduh, Nggak usah takut. pakai hadis. Akal sehat aja. Pakai akal aja. Baik, saya akan membacakan. Nih, perhatikan ya. Saya akan membacakan bagaimana Enggak, cara. yang saya tanya. Tar dulu. Kok Anda ketakutan? Nggak usah hadis. Nggak usah hadis. Kamu itu nggak tahu hadis. Mau Kamu saya itu cuma bacakan pinter hadisnya? ngomong. Mau saya bacakan Nggak hadisnya? usah kamu itu baca itu nggak bisa. Kamu cuma bisanya Tuh, berat ini. teman-teman, dia udah kesurupan. Nggak bisa kamu itu baca. Teman-teman, Baca nggak nih ya, bisa. bagaimana Kamu seseorang pinternya cuman ini doang. Nggak bisa baca. nggak bisa baca. Terus hadis kamu. yang menerjemahkan ini bagaimana? Itu akal-akalan kamu aja itu. Akal-akalan saya. Berarti yang Pinter menerjemahkan aja ini ngomong saya. kamu pinter ngomong makanya ini. Nih, saya bacakan ya. Apa? Nih, saya Nggak usah bacakan. dibaca, saya lebih tahu. Oke, baik. Perhatikan ya, apakah ini karang-karangan saya atau bukan? Ini ahli, orang Islam ahli kalau soal jelasin yang kayak begini-begini, pakarnya. Apa itu? Oke, ini website punya Muslim atau punya Kristen? Wah, kamu itu. Sebentar, pinter- ini pinter website kalau punya disuruh Muslim atau punya ngomong. Kristen? Kamu pinter kalau disuruh ngomong. Perhatikan. Pinter kalau disuruh ngomong. Perhatikan, bahwasanya seorang Bacotnya kamu laki-laki itu. bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini kan ahlinya dia dalam hal begini, ya kan?
Perhatikan, dia berkata, apakah dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau Jilat sama bersabda, kamu, Des. Jilat. Beliau Kalau istrimu bersabda, lagi haid. ini ada. Kamu pinter ngomong kamu. Oke, sekarang ini yang terjemahin siapa? Nggak tahu yang terjemahin Gua siapa. tahu. Kamu itu Nih loh, pinter kalau disuruh ini yang ngomong. terjemahin Muslim. Nih, bagi kalian apakah dihalalkan jika istri sedang haid? Dihalalkan oleh Muhammad nih. Perhatikan. Apakah dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau bersabda, Ya itu kan hendaklah engkau apakah itu kencangkan apa? sarungnya, Apakah? kemudian Apakah dibolehkan itu? Ntar dulu, jangan bagian banyak bacot atasnya. dulu. Ajaran Muhammad. Apakah Eh, itu ini apa? ajaran Kata-kata Muhammad. apakah itu apa? Ini ajaran Muhammad Kata-kata ini. apakah itu apa? Oh, waduh, berat. Kamu kalau disuruh Sulit pinter ini ngomong. orang Islam. Saya tanya sama kamu. Ini Boleh nanya hadis nggak? orang Islam. Saya tanya sama kamu. Boleh nggak? Aduh, berat ini saudara-saudara. Nih, Boleh nanya nggak? Imam Sauri Muhammad bin Al-Hasan Imam dalam Sauri, sebagian Sauri. ulama mazhab Oh, Syafi'i kamu. mengatakan anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, yaitu fajri. Artinya suami Gila, boleh Des. menggauli istri pada bagian selain farjahanya. Ini ahli orang Des. Muslim kalau bahas yang kayak begini-begini. Betul. Des. Waduh, berat, jangan nyerocos sendiri. Di banyak Saya mau nih tanya. hadis-hadisnya. Banyak sudah. Saya mau tanya, jangan nyerocos sendiri. Jadi Mau kalau tanya, boleh nggak boleh mendatangi nggak? istri yang Bisa sedang haid? nggak? Jilat. Boleh mendatangi istri yang sedang haid. Tahu jilat nggak? Ngerti jilat nggak kamu? Ini orang Islam nih. Ahlinya. Kalau Saya mau soal tanya membaca sama yang kamu, begini, boleh ini nggak? Bisa ahli, nggak saya ini tanya? Bahkan nabinya saja itu di apa nih? Perhatikan ya. Nih. Ngeselin Des kalau dengerin omongan kamu itu Des, ngeselin. Benar-benar Kalau ada di sini mereka saya yang mengatakannya. cicak itu. Nabi itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Nah, itu kamu salah menafsirkan Des. Kamu itu salah menafsirkan Des. Baik. Salah menafsirkannya di Salah, mana? pikiran kamu itu udah ini, udah Nah, coba kamu baca apa ya? nih. Udah Coba kamu baca ini, konslet. coba. Sahih Saya tanya Bukhari. sama kamu, saya sebentar, boleh ini nanya nanti nggak? dulu nih. Sahih Bukhari nomor 260. Mau tanya boleh nggak? Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Betul. Kamu itu salah menafsirkan Des. Salah menafsirkan. Apakah Pikiran yang nulis kamu ini itu saya? Enggak Yang nulis segini ini Des, saya? enggak seujung kuku Des. Pikiran Yang kamu nulis itu ini enggak siapa? seujung kuku, otak kamu itu enggak seujung kuku Des. Ini Jadi Nabi pikiran kamu menggilir itu cuma baca, istri-istrinya. artinya itu Karena enggak Nabi di ini memiliki sama kamu. kekuatan setara 30 pria. Maka Kamu itu belum tahu kalau soal artinya, belum tahu kalau artinya soal yang hubungan sesungguhnya seksual, kamu itu Des. rajanya Muhammad ini Yang penting lihat pakatnya, tulisan kamu ahlinya. itu cuma bisanya Gimana? baca, Des. Kamu itu cuma bisanya baca. Artinya itu nggak tahu kamu. Ya sudah, Kamu coba cuma kamu bisanya yang baca ngartikan. doang. Kamu yang ngartikan, saya nggak Artinya ngerti. itu Coba nggak kamu yang bisa. ngartikan. Kamu yang ngartikan, coba. Coba saya mau tanya sama kamu. Saya Coba mau tanya ini sama kamu yang kamu. ngartikan. Buang Saya itu, nggak buang ngerti itu. bahasa Indonesia. Saya Coba kamu secara ngartikan. akal sehat aja. Saya mau tanya sama kamu. Aduh, lari kemana-mana. Kau manusia, kenapa nyembah manusia? Wah, itu lagi kan. Ayo, Baik, kau manusia, kenapa nyembah manusia kau? baik. Saya balik kamera saya ya. Ayo, jeruk makan jeruk. Ini adalah tema yang Nah, orang Islam paling bahas. Paling menjadi tema utama mereka. Menyembah Saya mau manusia. tanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu. Boleh nggak nanya menyembah saya? mayat dalam kubur gimana? Bukan. Kamu itu nggak tahu, Dis. Oke. Kamu itu pemikirannya itu sempit kamu. Yang kamu maksud menyembah itu bagaimana? Siapa yang nyembah coba? dalam kuburan? Oke, sebentar. Siapa yang nyembah dalam kuburan? Tenangkan diri dulu. Saya tarik mau tanya nafas. sama kau. Saya mau Hembuskan tanya sama nafas. kau. Kau manusia, kenapa Tarik nyembah nafas. manusia?
Hembuskan Ayo napas. enggak. Sudah tenang. Kau manusia, kenapa nyembah manusia? Oke, apa yang dimaksud menyembah manusia? Ya, Yesus kan manusia. Ya, Manusia bukan? Yang saya tanya Lahir- kepada kamu Hanafi, apa yang kamu maksud dengan menyembah? Kau nyembah manusia? Kan ditanya Yesus menyembah apa, dia manusia bingung bukan? kan? Menyembah yang kamu maksud tuh Kamu bagaimana? itu pintar Begini. ngomong, Dis. Sebentar, Kamu menyembah yang itu kamu maksud begini atau bagaimana? Tar dulu. Kamu itu bisanya cuman membolak-balik omongan. Loh, Kamu itu saya hanya cuman meminta klarifikasi dari kamu. Artinya itu nggak Kamu bisa. kan bertanya kamu. kepada saya, kenapa kamu menyembah manusia? Nah, saya tanya dulu, Coba saya tanya kamu sama kau maksud lah. dengan menyembah itu gimana? Perbuatan Saya apa itu menyembah itu? Saya tanya sama kau, boleh nggak? Hah? Saya tanya dari tadi sama kamu, menyembah yang Udah kamu tanya maksud terus kau itu dari tadi, perbuatan ah. bagaimana? Apanya? Waduh, botolnya udah nggak karu-karuan. Udah, kamu di bawah sana. Kamu yang botol, Des. Botolmu nggak karu-karuan. Kenapa kamu menyembah manusia? Saya tanya sama kamu, yang kamu maksud menyembah tuh bagaimana? Apa yang kamu maksudkan dengan perbuatan menyembah? Atau gini-gini atau bagaimana? Sungguh nekat yang nyata ya. Yuk kita kasih naik ada sebentar Abil Ababil. Oke. Oh ini aja Rohimkan. Oke, Rohimkan. Kita beri semangat dulu Rohimkan. Ya, selamat malam saudara Rohimkan. Iya, selamat malam. Ya, silakan Rohimkan, nyalakan kamera Anda. Oh ya. Udah ada kameranya? Nggak ada kameranya. Apa itu? Rusak? Rusak. Tidak. Oke, baik. Karena Anda sudah malu jadi orang Islam, karena Oh, Anda Anda sudah tidak pede lagi jadi orang Islam, orang-orang seperti Anda tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam. Dan tiadalah Anda itu kecuali Anda ditendang dari sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih mencari ya muslim-muslim yang masih bangga dengan keislamannya ya. Kalau muslim sudah tidak berani ya menunjukkan jati dirinya dia seorang muslim, malu dia menyalakan kamera, tidak pede dia dilihat orang jadi orang Islam, kita tendang langsung dari. Oke, selamat malam Ghazali. Halo Ghazali. Selamat malam saudara Ghazali. Oke, Ghazali tidak nyambung-nyambung, jadi kita turunkan dulu. Kita naikkan kembali ada Abdul Rohim. Iya, selamat malam saudara Abdul Rohim. Abdul Rohim, apakah Anda seorang Muslim? Ya. Muslim. Muslim. Baik, tadi Abdul Rohim sudah menyimak dari tadi atau baru datang atau bagaimana? Baru menyimak. Baru Ya. menyimak. Apa langsung yang naik. mau Anda sampaikan, Pak Abdul Rohim? Silakan. Ya, saya sampaikan itu yang tadi itu katanya ya manusia nyembah manusia, cuman setengah begitu ya. Mau lanjutkan yang itu? Ya, apakah betul umat Kristen itu menyembah manusia atau tidak? Oke. Baik, sebelum saya jawab ya atau tidak, yang Anda maksud menyembah itu apa? Yang Gini kah? menyembah itu menurut saya Atau bagaimana? bukan begitu. Terus?
Yang menyembah itu menurut saya dari keyakinan hati dan pikiran, dan apa itu, Menyembah itu keyakinan kita hati itu, dan pikiran. Maksudnya? ya menyatu lah. Menyembah sama Kalian Allah. sudah tahu kan bagaimana Kita kualitas orang meyakini. Islam kan? Itu. Ya. Memang teman-teman, memang Umpamanya kita gini, menyembah saya tuh udah sama punya pengalaman Allah, ya. panjang, Ya. teman-teman. Ketika orang Islam bicara, mereka itu bahkan nggak tahu apa yang mereka ucapkan. Coba definisikan dulu gini. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan menyembah? Coba definisikan dulu. Apa itu perbuatan menyembah? Itu menyembah itu kalau umat Islam ya. Kalau umat Islam biasanya menyembah itu menghadap Tuhan Yang Maha Esa, itu sholat, bersembahyang lah. Menghadap menyembah. Tuhan, sholat, bersembahyang. Maksudnya gimana itu? Perbuatan apa itu menyembah itu? Ya melakukan sholat itu. Melakukan sholat. Kita menghadap Allah. Kita meyakini. Berat kan? Berat. Botol. Bahwa kita itu. Gini aja, mau nggak saya bantuin pakai kamus bahasa Indonesia? Mau? Mau. Oke. Kita definisikan apa yang dimaksud dengan menyembah. Baik ya. Apa itu menyembah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nih, saya balikkan kamera saya. Ya. Nih ya. Perhatikan ya. Oke. Ya. Menyembah. Kata dasarnya sembah. Pernyataan hormat dan hikmat dinyatakan dengan cara, perhatikan. Dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu, atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung, menghormati dengan sembah, atau kata perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Contoh, misalnya. Itu cara menyembah. Gimana? Caranya lah. Apa? Ya, yang kita umpamanya menyembah pakai cara seperti itulah menurut sampean. Tadi kan menurut katanya tulisan menyembah. itu. Menyembah menurut KBBI pengertiannya ini gimana? Iya, itu kan pengertian menurut itu. Baik, ini saya kasih contoh ya. Nih ya. Saya kasih contoh. Nih. Ya. Perhatikan ya. Ini orang Islam nih. Ini orang Islam semua ini pelakunya ini. Perhatikan ya. Nah, ini ya, terus, pelakunya orang Islam. Sebentar, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sabar. Bang, ini kalau saya sabar. Tenang. Ini namanya tari sembah ini. Nah, tari sembah ini dilakukan ketika ada orang atau pembesar-pembesar. Namanya tari sembah. Nah, umat apa itu? Apa? Ini umat Muslim. Umat apa itu? Ini umat Muslim. Anda tidak bisa melihat ini. Ini. Terus. Waduh, berat ini. Tidak masalah. Berarti ini mereka menyembah manusia nggak? Yang mana? Itu umat Muslim. Ada tulisan. Berat, saudara-saudara. Ini namanya tari sembah. Namanya saja sudah tari sembah. Tahu tari sembah? Mereka melakukan tari-tarian sembah untuk menyambut pembesar-pembesar. Ada bupati datang, tari sembah. Memang botol nggak karu-karuan. Memang kalian ini. Nggak memohon sama bupati lagi tuh. Gimana? Kenapa gak karu-karuan? Kenapa gak karu-karuan? Apa sembah itu? Jelaskan. Iya tahu, jelaskan terus.
Tidak apa-apa. Makanya saya tanya, lihat. ketika ini sepasukan orang atau sekerumpulan orang melakukan tari sembah ini loh, ini tangannya nih, perhatikan nih, ini loh, ini namanya tari sembah nih, tangannya melakukan gerakan yang dimaksud dengan kamus KBBI tadi, melakukan gerakan penyembahan, tangannya begini, begini, tangannya begini nih, perhatikan, itu namanya tari sembah, dilakukan untuk menghormati seseorang. Waduh, ini berat. Iya tahu Mas, tahu saya tahu. Saya ngomong kita iya, tahu. bahkan di Bang dengerin ya, di dengar pelan-pelan ya. Di Sumatera Utara ada namanya tortor somba namanya. Ada tortor sembah itu begini juga ada, tortor sembah. Itu digunakan untuk menyambut raja-raja, untuk menyambut orang-orang pembesar-pembesar yang dihormati. Nah, di Lampung ada ini namanya tari sembah. Saya tanya kepada Anda, kamu bilang orang Kristen nyembah manusia, orang Islam nyembah manusia. Gimana sih kamu? Orang Islam itu nyembah manusia, gimana? Botolmu terlalu banget, gimana? Iya, maksud saya bukan menyembah seperti namanya, saya menghormati, bukan. Seakan-akan kita menyembah seperti menghormati itu Mas, bukan menyembah secara batin. Tadi kan pertanyaan begini, Abdul Rohim dengar. Tadi kamu bertanya kepada saya, apakah kalian orang Kristen melakukan yang sedemikian itu, menyembah manusia namanya Yesus? Nah, saya konfirmasi dulu. Menyembah yang Anda maksud sesuai dengan KBBI itu sudah kita jelaskan. Nah, ternyata kalau kamu mempermasalahkan orang Kristen menyembah Yesus, bagaimana dengan umat Muslim yang menyembah manusia? Oh, berarti saya keliru, tanyalah. Maksud saya gini Mas, mohon maaf ya. Keyakinan Mas itu, apakah Tuhan itu 1 atau 3 gitu toh? Udah lompat lagi. Aduh, udah dibawa dulu, tidur lah, di bawah sana. Aduh. Kita masih mencari teman-teman ya, seorang muslim yang masih bisa fokus dengan satu permasalahan, kita selesaikan masalah itu. Karena begini, pengalaman saya memang begitu teman-teman. Ketika kita ikuti orang Islam, nanti lompat dia ke sana. Lompat ke sana. Dibahas kita masuk ke situ, dia lompat ke sana lagi. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya, sabar, kita lihat ada siapa ini. Kalau sudah saya bilang yang Kristen jangan naik, tapi masih naik nggak apa-apa. Cahaya Silaban, silahkan nyalakan kamera. Cahaya Silaban, silakan. Jangan turun aja ngapain kau naik? Cahaya Silaban. Ya saya. Matikan. No, gimana sih? Kita sudah menuruti kemauannya, kenapa dia turun? Oke, Deci Manik, silakan nyalakan kamera. Deci Manik. Halo? Halo, malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke, bentar ya. Gimana Desi Manik? Saya Kristen ya Bang. Terus? Mau nanya aja sama Bang Edis, ini kan udah sering bahas soal agama Kristen kan Bang? Kurang kedengeran suaranya, kurang keras. Udah jelas belum Bang? Oh, silakan, sekarang udah jelas, gimana? Mau nanya sih dari persepsi Bang Edis untuk teman-teman kan masih sering nanya nih, dan saya sendiri juga sebagai seorang Kristen
masih agak sulit nih Bang untuk jelasin konsep sederhananya Tritunggal itu gimana sih Bang yang mudah dipahami? Konsep sederhananya Tritunggal. Iya benar. Yang mudah dipahami ya Bang dengan bahasa sehari-hari. Perasaan itu sudah saya bahas panjang lebar di YouTube saya. Kemarin sudah saya bikin, buat apa tidak dilihat gitu loh. Yang benar-benar mudah dipahami gitu loh Bang. Saya sudah sering loh membahas itu. Kalau video yang sudah saya buat tidak ditonton itu ya gimana. Nanti acara kita cuma acara begitu terus tiap hari. Mungkin bisa mampir ke beranda saya ya. Di beranda saya itu ada tautan, ada link YouTube. Nanti bisa mampir-mampir situ, baca-baca di situ begitu. Dengarkan. Kasih Bang. Sama-sama. Halo? Halo? Iya, nggak apa-apa. Kita turutin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin membuat acara ini menjadi acara diskusi antara Kristen, tidak masalah ya. Kita turuti. Ini banyak muslim-muslim ini yang naik sebenarnya, tapi sengaja tidak saya naikkan karena banyak ini yang dari nama-namanya ini sepertinya sekitar 50-50% ini ya. Ini muslim, ini kayaknya coba sebentar saya naikkan ini ya. Ya, Ani Salasa. Ya, Ani Salasa. Halo. Selamat malam Bang Edis. Malam, silakan. Maaf, aku Kristen. Aku mau tanya ke Bang. Ya, silakan. Iya. Ani Salasa. Bentar ya. Ya. Oke Bang Edis, aku mau tanya. Biasa kan kita kan agama Kristen gitu kan, ditanya, coba kamu tunjukkan di mana ayat Tuhan mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan gitu kan, Tuhan Yesus, mereka bertanya begitu. Terus mereka juga bertanya. Sebentar, Ani Salasa. Ini saya mohon maaf ya, gini, sudah lama nonton channel saya. Nonton jarang sih Bang. Oh jarang. Jarang aku nonton. Iya. Oh, waktu sebelum naik ke sini sudah berapa menit sebelumnya nonton? Tadi sekitar 10 menitan lah. Bukan, sebelum mengajukan permintaan naik, kan biasanya kalau scroll TikTok sebelum-sebelumnya udah nonton dulu sebelum mengajukan permintaan naik, atau scroll langsung ngajukan permintaan naik? Tadi aku cuma mampir gitu sebentar, baru itu sudah lanjut maksud kerja. saya gini. Waktu buka HP, ambil HP, kemudian lihat ketemu layar saya ini. Langsung di detik itu juga mengajukan permintaan naik atau nonton dulu sebentar? Langsung ajukan permintaan, batalkan, terus pertahankan gitu kan. Pertahankan Bang Edi supaya bertahan di situ terus aku tinggal kerja gitu loh. Jadi gini, tadi itu saya sudah bilang begini, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sedang berdiskusi dengan Muslim dan saya sedang mengundang yang Muslim masuk. Oh ya, maaf Bang Edis. Gimana? Maafkan aku Bang Edis. Atau misalnya kita rubah saja acara kita, jangan berdiskusi dengan Muslim, boleh kalau memang seperti itu permintaannya. Atau teman-teman sudah tidak mau menonton saya diskusi dengan Muslim, boleh biar kita ganti acaranya, diskusi sama Kristen, boleh, nggak masalah. Jangan Bang, kalau itu kan Bang punya punya room, jadi maksudnya
Ya janganlah, tetap lanjutkan apa yang menjadi tujuannya Bang Edis untuk mengabarkan Injil, diskusi dengan non Kristen gitu ya. Ya janganlah. Tetap lanjut aja. Aku turun aja, Bang. Jangan marah ya Bang Edis ya. Nggak marah, saya nggak marah. Saya cuma bingung aja saya mau jelasinnya gimana. Saya jelasin satu ayat lah Bang, referensikan. Karena saya ingin membuka acara diskusi dengan Muslim, saya ingin mengajak Muslim membantah argumen-argumen saya. Ini loh, cuma sering bilang Bible kita palsu. Ini kan saya bilang Muslim nih. Pernah nggak mendapati Muslim-Muslim yang bilang Bible itu palsu, kita palsu? Pernah nggak ketemu acara begitu? Iya pernah, mereka katakan palsu. Sehubungan dengan acara mereka, sehubungan dengan acara mereka yang demikian, saya bilang nih, sering bilang Bible kita palsu, ternyata Islam mencuri isinya. Saya bilang begitu. Maksud saya undang seorang Muslim untuk membantah argumen saya ini. Muslim-Muslim yang sering bilang Bible itu kita palsu. Tapi yang naik malah Kristen. Terus gimana saya mau melanjutkan pokok bahasan saya? Iya minta maaf Bang. Aku turun aja Bang ya. Makasih Bang ya. Maaf ya. Tapi aku minta ayatnya satu lah Bang. Gimana? Minta satu ayat lah aku. Ayat apa? Ayat yang tadi aku tanya sama Abang. Yang Yesus berkata saya Tuhan gitu? Ya. Udah sering saya bahas Yohanes 13 ayat 13 misalnya. Yohanes 13 ayat 13. Ya nanti aku cari ya. Oke? Oke, makasih Bang Edis. God bless. Ya, ya, makasih. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman buka acara tertentu, pastikan ada tujuannya. Supaya acaranya itu teratur, tidak lari dari yang sedang kita tujukan atau kita bahas, maka saya itu harus memanage supaya acara ini sesuai dengan tujuannya, begitu loh. Contoh misalnya Anda host di acara televisi, Anda sedang membahas gempa bumi, terus ada orang nanya, Pak, saya mau tanya harga bawang itu meningkat. Itu yang bawa host itu jadi nggak nyaman. Tahu nggak teman-teman? Ngerti nggak maksud saya? Ketika kalian mengisi sebuah acara, melaporkan acara terjadi gempa bumi misalnya di Aceh, terus ada masuk audiens membahas harga sepeda, itu membuat acara itu tidak jalan sesuai dengan apa yang ditujukan. Jadi teman-teman harap mengerti. Bukan saya tidak mau menaikkan, ya. Pahami teman-teman yang sedang saya bahas itu apa, begitu ya. Fungsinya masing-masing gitu. Saya tidak tahu ya. Oke, kita kasih naik Malis Sinaga. Ya, Malis Sinaga, silahkan nyalakan kamera. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Malis Sinaga. Horas Le. Ya, gimana? Sudah menyimak dari tadi Muslim? Ini saya mulai dari dulu saya sudah menyimak dan menonton live. Ini memang terlalu. Saya enggak Katolik saya, tapi saya mau saran sama teman-teman Kristen yang nonton di live ini. Saya kesal juga menengok kawan-kawan tadi semua. Sudah tahu ini room lain ini bahasannya kayak mana, tapi masih mau mengajukan permintaan naik. Memang botol kali kawan-kawan kita yang ku tengok. Gak suka aku. Udah dibilang berulang-ulang, saya bilang jangan naik, jangan minta permintaan. Terus banyak kali yang naik. Udah naik, gak tahu mau bilang apa. Ini mohonlah, kita tahu kayak mana kita ini di mana sekarang. Kalau mau mendukung tahu harus mendukung. Bukan di Indonesia lah ini.
Mohon sama saudara-saudara sekalian, saya kok kesal kali tadi nengok masih naik. Yo, mananya? Apa enggak didengar lah ini ngomong tadi saya? Jadi, saya terlalu miris sekali nampaknya lah ya. Jadi, oke deh, terima kasih saya bisa ngomong sekali. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya lah ya. Oke deh, itu salam horas. Salam, saya turunkan. Oke, teman-teman ya, silakan teman-teman. Bagi teman-teman, kalau Anda yang bukan Anda seorang muslim, tahanlah diri dulu untuk tidak mengajukan permintaan naik. Berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim. Karena saya jadi bingung ini, Anda muslim atau Kristen, sudah saya bilang berkali-kali, tapi masih mengajukan permintaan naik. Oke teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Banyak juga ini yang muslim-muslim mengajukan permintaan naik, tetapi ini nama-namanya itu tidak meyakinkan bahwa mereka itu berilmu gitu loh. Coba ya, kita kasih contoh nih, Sultan ini berilmu nggak dia? Coba. Ya, selamat malam Sultan. Ya, selamat malam Saudara Sultan. Ya, selamat malam. Muslim Bang? Ya, saya muslim Mas. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Saya berharap Anda seorang Islam yang mengerti ajaran agama Islam Bang. Karena sudah berapa kali saya berusaha mencari muslim yang mengerti ajaran agama Islam, sulitnya setengah mati, nggak ketemu-ketemu. Ya, silakan. Sultan? Ya, bentar. Nyalakan kamera kan? Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera, silakan. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Nah, gitu dia. Ya, saya sebelumnya mau nanya dulu, Saudara Sultan. Anda ini seorang muslim yang mendalami agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja? Oke ya, terima kasih Mas Edis ya. Telah memberikan kesempatan buat saya untuk naik ya. Apa pertanyaan tadi? Apakah saya ini Islam apa ikut-ikutan? Pupus harapan saya. Bang, ya tenang dulu lah dulu, kasihlah saya ngomong. Ya gimana mau tenang Bang? Abang saya sudah serius mau dengar jawabannya. Apa tadi pertanyaan? Oke, oke siap. Yang saya tanya, Bang, Anda ini muslim yang memperdalam agama Islam atau muslim yang hanya ikut-ikutan saja beragama Islam, nggak tanpa tahu Islam itu apa? Coba. Oke, insyaallah ini langsung aja kita ke ini, nggak perlu dibahas itu masih dalam atau tidak dalamnya. Itu kita kembalikan karena saya sebenarnya tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Pantas ya. Anda masih jadi orang. Ya, saya kan belum selesai. Tenang dulu. Tadi saya tanya Anda memperdalam agama Islam. Ilmu itu dengar dulu Mas. Yang punya ilmu itu Allah. Silakan. Kita manusia nggak ada punya ilmu ya Mas. Oke. Saya menyapa dulu ya teman-teman saya. Ini buat saudara-saudara saya yang muslim di sini. Sebelum saya berdiskusi sama beliau nih, sahabat kita Mas Edis, ya mohon berzikir dulu ya. Ketik subhanallah, saya pengen tahu berapa banyak kaum muslimin yang berada di sini. Ya, nah, ketik subhanallah saya pengen tahu ya. Oke Mas Edis ya. Apa yang kita mau bahas Mas Edis? Bang, gini ya, saya kasih tahu. Mayoritas penduduk Indonesia itu 90% itu muslim, betul? Ya, betul Mas. Maka kalau kita berbicara matematika, mayoritas pengguna TikTok juga muslim, betul? Di Indonesia, betul nggak? Ya,
Nah, ya Islam ya betul. Betul. Maka mayoritas penonton secara logika pun adalah Muslim juga. Tuh banyak tuh subhanallah tuh, lihat itu. Enggak ada itu, enggak ada. Ya karena komennya kenceng kebut begitu gimana? Enggak ada itu. Itu loh, subhanallah malah di flash. Oke, tapi ini saya baca nih nggak ada. Oke, baiklah. Jadi kebanyakan saudara saya non muslim nggak apa-apa. Karena takut murtad kalau nonton ini kayaknya. Mau sudah mulai muslim apa gini, mau non muslim apa muslim nggak apa-apa, itu saudara saya juga. Kita tetap Indonesia kok. Oke, kita masuk ke diskusi aja, Mas. Baik. Saya mau tanya dulu. Anda memperdalam agama Islam? Enggak itu. Apa yang mau tanya? Mau perdalam apa enggak itu enggak penting. Kita langsung aja permasalahan. Insya Allah saya perdalam, tapi enggak mungkin. Makanya dia masih. Jadi gini. Ya, gimana? Pernah dengar enggak orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Bible itu kitab palsu? Bible itu kitab yang sudah dipalsukan, dirubah-rubah. Pernah dengar enggak? Ya, mungkin itu ada sebagian oknum, Mas. Tapi yang jelas ya, yang ditanya dengar atau tidak, sulit memang nyari muslim yang Mas, nyambung. dengar dulu. Sulit banget. Yang saya tanya pernah dengar atau tidak? Ya mungkin ada, mungkin ada atau tidak. Nah mungkin sebagian ada yang mengatakan mereka orang muslim. Saya tidak tanya, mungkin Anda pribadi pernah dengar nggak seorang muslim mengatakan bahwa kitab Injil nggak ada lagi, sudah dirubah-rubah, dipalsukan, Bible itu kitab palsu? Pernah dengar ungkapan-ungkapan seperti itu dari seorang muslim nggak? Pernah dengar, tapi saya tidak spesifik, itu maksud saya. Oke, pernah dengar. Tapi pertanyaan tidak saya ya. Begini. Ya. Kenapa Bible yang kalian katakan kitab palsu, dirubah-rubah, kenapa kalian colong isinya itu, kenapa? Nah, kata kalian ini, Mas, gini, Mas. Itu kan saya bilang tadi mungkin ada sebagian umum, tapi bagi diri saya pribadi ya, kalau untuk masalah Bible, masalah kitab orang non Muslim, itu kita no comment, karena kalau orang yang tahu ya, berbalik ke pertanyaan Mas Edis yang dari awal ya, orang kalau tahu Islam, semakin dia mendalamin Islam, nah disitulah berlaku lah. Semakin meninggalkannya, betul? Bukan semakin meninggalkan, jangan dipotong, Mas. Kita punya etika dong. Silakan. Ya, semakin dia kenal dengan Islam, tinggal dengan Tuhannya, dia akan sibuk dengan dirinya, Mas. Bukan sibuk dengan ajaran yang Mas katakan tadi, sibuk dengan Bible. Tidak, dia seperti itu. Itulah lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena ngapa? Misalkan Mas Edis, saya tanya Mas Edis, kenapa Mas Edis hari ini ya masih Kristen, tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Tidak percaya dengan Islam, betul tak itu? Sudah? Jawab dulu. Coba yang sedikit itu dulu, Mas. Kenapa Mas Edis? Kenapa Mas Edis hari ini tidak percaya dengan bahwa Nabi Muhammad itu, artinya masih hari ini Kristen? Kita gitu. Bukan itu bahasan kita. Bahasan kita mengenai kenapa Bible yang kalian katakan kitab palsu, Bible yang kalian katakan dirubah-rubah, kalian curi isinya, itu pertanyaannya. Benar, gini Mas, maksud saya gini, yang misalkan yang membahas tentang makanya saya bilang kalian ini sering bilang Bible kitab palsu, tapi makanya, kalian maling isinya. Makanya Mas, dari awal aja makanya saya bilang. Ya terus dapat dari mana? Dapat dari mana? Bagaimana kamu memahami Al-Quran? Kamu aja belum beriman kepada Quran. Buset. Nah, iya dong. Makanya ya udah, terus dapat dari mana? Saya tanya, dapat dari mana itu? Ya, maka kalau sudah masuk ke mana, sudah ke ranah ini, kamu harus beriman dulu baru bisa dijelaskan. Harus beriman dulu. Baiklah. Dan tiadalah orang-orang yang seperti Sultan itu mengerti apa yang sedang dibicarakan. Ya, makanya Mas. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan Sultan itu tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam.
Heran saya. Udah dikasih tunjuk kebenarannya. Kalian itu maling dari kitabnya orang Kristen, botol. Udah maling gak ngaku. Saya yang mengatakan bahwa para penerjemah Al-Quran, Kementerian Agama Republik Allah yang menurunkan satu hanya Allah, berarti itu hanya bohong belaka. Setuju? Karena ada yang baca wadduha, ada yang dengerin dulu kau ini. Memang berat. Bang, tadi Anda saya tanya, sebelum ini tadi Anda saya tanya, bacaan Quran sama bacaannya, karena Allah yang menurunkan satu, maka bacaannya sama, betul? Ya, betul. Sekarang Anda akui ternyata bacaannya beda-beda, betul? Ya, betul. Terus Anda mau ngomong apa lagi sekarang? Saya tadi salah pengertian, Bang. Dalam Al-Quran memang Bang, sebenarnya ya saya kasih tahu. Apakah Al-Quran itu turun kepada Muhammad berupa perkataan-perkataan yang seperti itu tadi? Atau hanya berupa lonceng? Dia berupa wahyu. Ntar dulu, saya kurang tahu kalau bahasa Indo ini. Soalnya saya orang Madura. Itu melalui wahyu dari malaikat Jibril. Ya, suaranya seperti apa? Kata-kata atau apa? Nah, itu saya kurang tahu juga. Suaranya itu hanya gemerincing lonceng. Loh, wahyu itu, bunyi wahyu itu gemerincing lonceng. Mau saya dengarkan ya. Ini wahyu Allah itu aslinya seperti ini. Biar saya kasih tunjuk. Ini wahyu yang diturunkan kepada Muhammad artinya seperti ini. Loh, ini Quran yang asli ini. Nih Quran yang asli. Perhatikan. Ini Quran yang asli nih, suaranya kayak begini. Dengarkan. Nih. Itu Quran yang orisinil. Quran yang asli orisinil kayak gitu. Bukan gitu. Quran yang asli itu berbunyi gemerincing lonceng. Lalu kalian ngarang jadi bahasa Arab. Mau saya tunjukkan dalilnya nggak? Bahwa wahyu yang asli itu berupa lonceng. Tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Aduh, memang teman-teman ya. Orang muslim ini tidak pernah menyadari agamanya. Karena mereka beragama itu hanya ikut-ikutan saja. Nih ya. Oh, nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadisnya. Quran yang asli itu bukan bahasa Arab, tapi bunyi lonceng tadi. Gitu. Nih. Oh, nekat yang nyata. Nih. Baik. Saya bacakan ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, dan seterusnya. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Tiba-tiba Muhammad ngerti, dengar suara lonceng. Lalu Muhammad ngerti apa yang disampaikan. Jadi bang, wahyu yang asli itu tadi suara lonceng tadi. Dan kemungkinan itu suara lonceng gereja di samping rumah Muhammad. Wahyu datang. Nguping di gereja. Itu bang aslinya. Mau saya putarkan lagi nih. Inilah suara asli Al-Quran. Nih.
Ah, itu. Gimana? Oke. Boleh saya sekarang tanya? Silakan. Sama Bian. Agamamu apa? Aduh, lari kemana? Saya mau nanya. Yang seputar yang barusan kita bahas itu tadi tanyakan. Jangan lari kemana-mana. Saya seorang Kristen, tetapi temanya jangan dilompat-lompatin. Anda sudah setuju nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Hah? Kenapa? Aduh. Oke lah, saya undang muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya nanti ngomong sama Anda terus ini. Aduh. Memang berat ya teman-teman ya. Kita itu menyampaikan fakta. Kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi orang Islam masih bersikeras saja. Padahal yang saya katakan itu sesungguhnya ada dalilnya.